Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky, nomor NPM 200107006 dari jurusan Tadris IPS kelas B, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Materi pertama, materi kelompok 1, judul materi, dasar-dasar Qur'ani timbulnya ilmu kalam, sejarah timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, apa itu dasar-dasar Qur'ani? Dasar-dasar Qur'ani dalam ilmu kalam dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, akal pemikiran manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah uang lainnya. Para mutakalim tidak pernah lepas dari nas-nas Al-Quran dan hadis ketika berbicara masalah ketuhanan. Masing-masing kelompok dalam ilmu kalam mencoba memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis, lalu kemudian menjadikannya sebagai penguat argumentasi mereka. Yang kedua, hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis. Di antaranya yaitu hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, termasuk menyinggung ilmu kalam. Salah satu di antaranya juga ada pula beberapa hadis yang kemudian dipahami sebagai sebagian umat sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan beberapa golongan dalam ilmu kalam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini, yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Ad-Darba, Jabir, Abu Said Al-Kurdi, Abi Ka'ab, Abdullah bin Amr bin As, Abu Ummah Wasilah bin Asqa. Adapun pada riwayat yang hanya sampai kepada sahabat, di antaranya adalah hadis mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antara golongan-golongan itu hanya satu saja yang benar, sedangkan yang lainnya sesat. 3. Pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintah manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tazakur, tafaqquh, nazar, fahima, aqala, ulul albab, ulul ilm, ulul absar, dan ulul annuha. Di antaranya ayat tersebut yaitu, artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. Ayat-ayat yang lain dapat ditemukan pada Surat Muhammad, An-Nahl ayat 68-69, Al-Isra ayat 44, An-Na'am Al-An'am ayat 97-98, At-Taubah ayat 122, As-Sad, Az-Zumar, Az-Zariyah, Al-Khosyah, dan lain-lain. Timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh diskusi politik yang melibatkan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut atas pertentangan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim, yaitu penawaran yang diajukan untuk memecah kubu Sayyidina Ali menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij, arbitrase. Timbulnya ilmu kalam
dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam internal dan faktor dari luar eksternal. Faktor internal yang pertama adalah dakwah Al-Quran, yang kedua pembukaan negara-negara baru yang sering disebut futuhat, yang ketiga masalah-masalah politik. Faktor eksternal yang pertama, masuknya orang-orang dari agama yang beragam masih membawa pemahaman dan kepercayaan agama dan ajarannya. Yang kedua, bentuk pembelaan terhadap serangan agama kelompok di luar Islam. Sejarah munculnya ilmu kalam. Adapun yang melatar belakangi sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam adalah disebabkan faktor-faktor politik pada awalnya setelah Khalifah Utsman terbunuh kemudian digantikan oleh Ali menjadi khalifah. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam yang sering dinamakan Al-Fitnah, Al-Kubra, fitnah besar. Sebagaimana telah banyak dibahas, merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang-bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Maka ilmu kalam sebagai suatu bentuk pengungkapan dan penalaran paham keagamaan juga hampir secara langsung tumbuh dengan bertitik tolak dari fitnah besar itu. Sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari Putri Nur Cahyani, nomor NPM 201070070022. Apakah manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu kalam? Jawaban, manfaat ilmu kalam yang pertama adalah menguatkan keimanan, yang kedua memberikan jawaban atas penyimpangan sebuah ajaran, yang ketiga mengamalkan ajaran Islam dengan baik, yang keempat memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, yang keempat mengarahkan menuju jalan yang benar. Selanjutnya adalah materi yang kedua yaitu dari kelompok 4. Judul materi adalah pemikiran kalam Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini disebut fatalist atau predestination. Dalam kamus John Michael, pengertian fatalis adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya, sedangkan predestination adalah takdir. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar yang berarti Allah Maha Memaksa, sedangkan secara istilah Jabariyah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan segala perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur, sehingga makna secara umum adalah bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Asal-usul aliran Jabariyah. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak adanya penjelasan yang syarih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jahm bin Safwan yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara panas ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhannya, pepohonan dan suburnya tanaman, tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Dalil yang mendasari aliran Jabariyah yaitu Quran surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Selanjutnya adalah pengertian aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah salah satu aliran yang terpercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan keutamaan manusia dan mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa untuk tunduk pada qadar Tuhan. Sejarah munculnya aliran Qadariyah. Dari pendapat Ahmad Amin, kapan Qadariyah muncul dan siapa tokoh-tokohnya?
merupakan dua tema yang masih diperdebatkan. Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Khailan ad-Dimashqi. Ma'bad adalah seorang atba' tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Khailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maulana Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah pendapat Ibnu Nabatah. Ibnu Nabatah dalam kitabnya Syah al-Uyum seperti dikutip Ahmad Amin memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan faham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Kristen, kemudian beragama Islam dan balik lagi ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad dan Khalian mengambil faham ini. Orang Irak yang dimaksud sebagaimana dikatakan Muhammad Ibnu Syu'ib yang memperoleh informasi dari Auza'i adalah Susan. Dalil yang menjadi dasar Qadariyah yaitu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna tad'na lidh-dhalimina nara ahatta bihim suradikuha wa in yasta'bitu yu'atsu bima'in kalmuh yashawil wujuh bi'asya syarab wa sa'at martafaqa. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Pemikiran aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah merupakan suatu aliran yang dipercaya bahwasanya segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia adalah pencipta segala perbuatannya, dapat berbuat atau meninggalkan sesuatu atas kehendaknya. Doktrin-doktrin aliran Qadariyah diantaranya adalah bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari Yofian Ceri Darmansyah, nomor NPM 20010722017. Apa perbedaan aliran Jabariyah dengan aliran Qadariyah? Jawabannya, perbedaan dan persamaan dari aliran Jabariyah dan Qadariyah yaitu aliran Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Sementara aliran Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan kehidupannya dan dalam menentukan sikap. Persamaannya, Qadariyah dan Jabariyah ini adalah sama-sama aliran kepercayaan teologi sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.